Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiwan Saputra Hasibuan, NIM 1920100135, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Jadi saya akan sini menjelaskan tentang sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun di Makkah dan di Madinah. Jadi pada awalnya Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul Allah saat ia berusia 40 tahun. Ia bertepatan turunnya wahyu pertama kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril dan berketepatan di tempatnya di Gua Hira. Usai mendapatkan wahyu, Rasulullah bimbang dan mengalami pergulatan batin yang hebat. Kemudian Rasulullah bertemu Waraqah dalam perjalanan menuju Ka'bah. Waraqah telah mendengar cerita serupa dari Siti Khadijah, kemudian meyakinkan Rasulullah. Ia yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang diutus Allah untuk menyempurnakan agama dan akhlak umat. Akhirnya Rasulullah memantapkan hatinya untuk berdakwah sampai akhir hayatnya. Jadi kemudian perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW tentulah sangat jauh dari kata mulus. Banyak rintangan dan cobaan yang ia lalui Rasulullah selama berdakwahnya. Bahkan dia mendapat penolakan, hinaan dan celaan dari kafir Quraisy. Kerap beliau bahkan dapatkan. Waraqah bahkan mengingatkan kepada Rasulullah untuk berhati-hati, dan ia berkata, pastilah kau Muhammad akan didustakan orang, akan disiksa, akan diusir dan akan diperangi. Kalau sampai pada waktu itu aku masih hidup, pasti aku akan membela yang di pihak Allah dengan pembelaan yang sudah diketahuinya pula. Namun semua itu dilalui Rasulullah dengan sabar dan tawakal. Rasulullah berdakwah selama 23 tahun sampai akhir hayatnya. Dari 23 tahun masa kerasulannya, 13 tahun dihabiskan Rasulullah dengan berdakwah di kota kelahirannya, yaitu kota Makkah Al-Mukarramah. Sedangkan 10 tahun sisanya dihabiskan di Madinah, yaitu awal Madinah. Awal 3 tahun masa dakwahnya di Makkah, Rasulullah berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Ia mendakwai seperti kawan-kawan terdekatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Talha, Zubair bin Awam, Zaid bin Sabit, dan lainnya. Dan ini yang disebutkan dengan orang yang masuk Islam pertama, disebut dengan julukan As-Sabiqun Al-Awwalun. Dan adapun Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada dakwah Rasulullah SAW, yaitu Quran surah Al-Hijr ayat 94 yang berlapaskan fasda'u bima tu'maru wa'aridu 'anil musyrikina. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Jadi di sini maksud ayat diturunkan ialah bahwasanya Allah telah memerintahkan Rasulullah untuk berhenti berdakwah secara sembunyi-sembunyian dan berdakwah secara terang-terangan. Dan Nabi Muhammad kemudian melakukan dakwanya secara terang-terangan. Bahkan beliau memulai dakwahnya dari Bani Hashim, keluarga terdekatnya. Namun hanya Ali bin Abi Thalib saja yang mau masuk Islam dan pamannya Abu Thalib. Tapi Abu Thalib ini walaupun dia tidak mengucapkan syahadatain, dia tetap
ingin membela Rasulullah, yaitu sepupunya ataupun keponakannya, maksudnya bukan sepupunya, keponakannya. Dan walaupun ia banyak kafir Quraisy yang menentang ajaran Nabi Muhammad SAW, termasuk pamannya sendiri yaitu Abu Lahab, mereka melakukan segala cara untuk menolak ajaran yang dibawa Rasulullah. Bahkan mereka berencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, hingga akhirnya turun perintah Allah untuk hijrah ke Habasyah, yaitu Madinah, kota Madinah, di mana ada raja yang adil di sana. Raja ini tidak akan membiarkan rakyatnya ditindas atau dianiaya.